Sukses usaha dari rumah, bikin isi rekening bertambah. Ya, yang mau rekeningnya bertambah wajib bergabung di sini. Ya, sebentar lagi kita mulai ya. Narasumber sudah mempersiapkan diri. Yang sudah bergabung, kalau ingin ambil cemilan silahkan ambil cemilan dulu, tidak apa-apa, biar lebih nyantai, ngobrolnya makin asik. Oke. Selamat datang Mbak Widya. Terima kasih Pak Eko. Oke. Suaranya dapat Mbak? Dapat masuk. Oke. Cuma tadi aku maunya lewat laptop Mas Eko. Kalau lewat gitu. HP, tapi nggak bisa. Kalau di sini. Oh, oke. Yang penting nyambung aja Mbak. Yang penting. Betul. Oke. Sebelum dimulai, seperti biasa Mbak, saya berdoa dulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Selesai. Ya, yang sudah bergabung selamat datang ya. Wah, ini banyak banget ini. 1.300.000. Ya, saya ulangi ya, untuk tema kali ini sukses usaha dari rumah, bikin isi rekening bertambah. Pastinya yang ada di rumah kalau ngelirik buku rekening kok nggak tambah-tambah kan bikin pusing. Nah, di sini kalian bisa dapatkan caranya, ilmunya dari narasumber yang pastinya Anda sudah kenal. Beliau sudah malang melintang di dunia usaha, yang konon katanya dengar-dengar usahanya itu high ya kan. Nah, jadi akan saya mulai aja. Nanti narasumber akan menyampaikan paparannya, akan bercerita. Yang ingin bertanya silahkan langsung komen. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Silakan Mbak Wid, langsung saja Mbak. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman ya yang udah gabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini kita ngobrol aja. Saya di sini bukan berarti lebih pintar, lebih pakar, bukan ya. Saya juga nggak ada ini legalitas bahwa saya ini capability-nya untuk memberikan sebuah webinar ataupun sharing-sharing. Ini sekedar berbagi aja, jadi nggak usah dianggap terlalu, bila ada yang kurang lebih saya mohon dimaklumi gitu ya. Jadi mulainya begini, saya ingin berbagi itu banyak hal ya, mulai dari usaha saya. Jadi sebetulnya kalau dibilang usaha itu belum ya Mas Eko, karena saya cuman menganggap ini sebagai tempat menyalurkan hobi saya. Saya nggak ada kegiatan, terus terang sejak resign kerja kantoran, saya di rumah mengasuh anak. Saya pikir daripada saya tidak produktif, saya berpikir ketika saya memasak untuk keluarga saya belajar dari situ. Saya membuka grup-grup milih, saya belajar dari situ bagaimana caranya memasak dengan estetik ya. Jadi nggak sekedar memasak, jadi di situ ada estetikanya. Ketika kita itu memilih bahan, mulai memilih saja itu sudah ada ilmunya ternyata gitu. Dan saya tahu itu dari berbagai sumber, yang terutama grup-grup milis ya, mulai dari NCC Natural Cooking Club sampai bakul kue rumahan. Ini saya ambil ilmunya dari situ. Saya belajar dari beliau-beliau, bahkan dari teman-teman saya sendiri ya, termasuk Dapur Sheryl itu yang ngajari saya juga gitu. Di awal-awal saya mulai aktif untuk memasak. Nah, perjalanan saya ini ya naik turun Mas Eko. Jadi juga buat teman-teman ya, artinya nggak langsung
makanan saya ini bisa diterima orang, enggak. Di situ juga saya trial and error, terutama waktu awal-awal masa ini ketika saya suami ini dinas di Pacitan ya, saya didorong oleh rekan-rekan beliau, Mbak masakannya enak, ayo coba dijual, saya buatkan ini. Dari situ berkelanjutan, belajar naik turun, kadang mogok, sempat mogok, nggak mau jualan karena sesuatu hal, dan naik turun semangatnya. Jadi perjalanan panjang, ketika saya ke sana ke sini ya, maksudnya jualannya tuh belum punya arah khusus spesial di mana gitu. Suatu ketika saya ini merasa bahwa berat badan saya ini sudah mulai berlebih, saya konsul ke teman-teman, kamu kok gemuk ya, gimana caranya, terus diajari diet yang sehat ya. Di situ diet sehat tuh artinya gini, enggak, saya enggak ingin membahas diet-diet lain ya, yang saya bahas diet saya sendiri. Jadi dari berat badan 63, sekarang alhamdulillah saya stabil di angka 48, 49. Kalau pipi memang basic cabi ya, nggak bisa saya untuk tirus gitu, nggak bisa. Yang penting adalah saya masih bisa pencilaan ya, bugar lah dalam artian saya masih etes gitu ya, di usia saya yang hampir 40, saya bisa masih kategori bahwa saya sehat. Kalau saya cek gula darah saya setiap bulan, saya cek acak karena sudah kebiasaan, karena saya selama saya diet 3 tahun itu, 3 tahun terakhir ini saya diet itu, saya selalu ngontrol kesehatan saya, dalam arti itu untuk tolak ukur saya. Memang untuk tes acak ini kan nggak bisa dijadikan acuan, tapi itu alarm pertama buat saya bahwa something wrong with my body, itu dari tes itu. Nah, selama saya menjalani diet dan ternyata benar, kalau dietnya benar ini gula darah, kolesterol, asam urat insya Allah normal semua. Nah, dari situ akhirnya saya masak, itu naik turun, ada yang cocok, ada yang tidak. Semua saya buat masukan, saya terima dengan baik, saya berusaha memperbaiki diri saya terus. Ini sekiranya apa yang bisa saya berikan yang punya nilai jual tapi juga bermanfaat. Jadi kan hal yang saya terapkan ke diri saya mulai mencoba itu menyajikan itu untuk rekan-rekan saya, teman-teman saya terutama ya di Kediri ya, teman-teman Sepada ini sangat support kepada saya, jadi saya mencoba menyajikan itu kepada beliau-beliaunya dan responnya sangat luar biasa. Jadi itu memotivasi saya, Mas Eko. Jadi teman dan sahabat yang baik itu sangat perlu untuk saya, supaya saya itu punya motivasi, punya hal-hal positif yang bisa saya kerjakan untuk beliaunya, dan itu membuat saya bangga gitu, bangga jadi rekan-rekan beliau gitu ya, beliau-beliaunya. Walaupun beliau-beliau ini orang-orang yang mungkin lebih hebat daripada saya ya kan, tapi ketika saya berdagang satu prinsip hal yang saya pegang adalah saya tidak boleh merasa sudah di atas. Jadi saya harus selalu belajar menerima kekurangan saya dari customer saya. Kurang apa. Saya selalu coba perbaiki. Kalau itu di luar keterbatasan saya, tentu saya akan mengatakan itu kepada pelanggan saya supaya dimaklumi. Nanti seiring perjalanan saya juga akan memperbaiki itu. Nah, itu cerita dari bagaimana kok akhirnya Mama Koki ini menyajikan healthy food itu sebenarnya dari diri saya sendiri gitu ya. Nah, healthy food ini mulai diterima pada saat orderan saya terlalu banyak, otomatis energi saya akan kurang ya untuk memenuhi permintaan, memenuhi demand-nya user. Itu saya klien ataupun pelanggan saya terus terang saya juga jujur sama beliau-beliaunya, saya nggak mampu mengerjakan sebanyak itu sendirian. Jadi saya perlu punya partner. Nah, perjalanan mencari partner ini ya berliku-liku Mas Eko. Jadi nggak langsung ya kita punya rekan atau teman yang satu visi, artinya sama pemahamannya. Kalau saya itu kecambah aja itu saya potong ya, saya bersihkan mulai ujungnya sampai, jadi hal-hal seperti itu saya agak kesulitan. Pada akhirnya saya mengkat ini ya, sudahlah saya sajikan yang dari saya sendiri sehingga yang ini benar-benar kualitasnya terjaga, sedikit nggak banyak, dalam satu hari volumenya mungkin nggak banyak, tapi saya puas gitu loh, saya juga, customer saya juga puas. Nah, itu yang saya jaga. Nah, sampai akhirnya saya itu mendapat bukan ilham ya, tawaran sebetulnya dari rekan-rekan kuliah saya. Awalnya kan
Widya nggak ingin balik gitu, Widya nggak ingin eh, balik lagi, ya, IT-nya kan masih mungkin masih bisa disalurkan kan gitu. Selain hobi memasak saya pikir usia saya kan sudah 38 tahun ya Mas Eko. Eh, Ketinggalan saya ini puluhan tahun, ini 12 tahun saya nggak memegang yang istilahnya teknologi informasi. Nah, disemangati, diberi motivasi, dikasih jalan lah oleh teman-teman yang saya luar biasa baiknya ini, Masya Allah itu anugerah sekali buat saya dengan kehadiran beliau-beliau dalam hidup saya ya, yang selalu support. Jadi diajak, diberi wawasan bahwa di luar sana itu banyak sekali pekerjaan yang bisa kita ambil gitu. Jadi kalau kita tuh di rumah jangan lantas berpikir aku mau kerja apa, mau jangan gitu. Cari potensi dari diri kita sendiri yang sekiranya itu bisa kita jual. Artinya itu halal dan menurut saya itu juga sesuai karena di situ nggak ada yang kita benar-benar digaji berdasarkan kompetensi kita. Kita itu menghasilkan apa, yaitu produk yang dihasilkan kita dibayar karena skill kita itu tadi, dihargai sebagaimana mestinya. Jadi dan memang nggak ada jenjang karir ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dari rumah ini ya, work from home atau remote atau lebih familiar dikenal dengan pekerjaan freelancer ya. Kalau freelancer ini memang tidak ada jenjang karir, jadi kalau harapan untuk settle atau nggak ada. Jadi di mana gitu di situ kita hanya menjual skill yang menilai kita itu siapa? Orang yang membutuhkan skill kita. Di situ akan dinilai Anda akan digaji berapa dan ada yang namanya penawaran. Kita akan menerima itu. Kalau kinerja kita bagus, insya Allah hasilnya besar. Ya, itu sekilas aja Mas Eko. Barangkali teman-teman ini mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, satu lagi, kalau berdagang sekecil apapun ya, jangan sampai nggak ada pembukuan. Soalnya itu disepelein. Kadang-kadang ala aku mau jualan gini. Kalau nggak ditulis, kita nggak ngerti ya itu uangnya kemana. Terus nggak akan terlihat hasil jualan kita itu nggak ada. Nanti kita mau tahu laba kita selama usaha sekian tahun ini berapa, kita nggak bisa. Ini saya harapkan kalau memang niatnya itu jualan sekecil apapun, pembukuan tuh harus rapi, harus, karena saya juga terus terang dulu juga nyepelein. Jadi bertahun-tahun saya jualan tuh sejak anak saya PAUD ya. Jadi anak-anak usia 4-5 tahun. Jadi mulai kakak mau TK baru saya menjual makanan ke orang. Kalau sebelumnya saya tidak hanya masak-masak sendiri di rumah. Jadi itu saya kira-kira berapa tahun ya Mas? 10 lah, 10-11 tahun. Dari situ saya juga naik turun. Kenapa toh? Kok aku tuh kayaknya jualan ya lari, tapi kok enggak ada. Oh, labanya itu kemana? Gitu. Ternyata saya lupa itu saya pakai belanja gitu ya, belanja makanan. Kadang beli alat masak yang ternyata itu over budget dari laba saya gitu. Jadi yang tak beli ini alat-alatnya itu jauh lebih mahal dibanding pendapatan yang saya peroleh dari masak tadi gitu. Jadi itu mungkin pembukaan sekian dulu, mungkin dari teman-teman ada mau ditanyakan Pak Eko sendiri, monggo saya pasti. Oh ya Mbak, tadi kan disampaikan mulai setelah resign ya, setelah resign bekerja, terus kemudian coba menyalurkan memasak di rumah. Pertanyaannya itu yang paling simpel tuh gini. Tadi kan disampaikan karena faktor kondisi kegemukan dan lain sebagainya, efeknya dari situ timbul pengen sehat ya. Nah, kalau boleh tahu tips memasak sehat dari Mbak Widya itu apa sih? Ya kan, khususnya kan ini saya pribadi aja ya, ini nggak tahu kemarin saya nimbang kayaknya sudah naik 2 kilo, yang kerasa banget gitu loh. Padahal sudah diimbangi olahraga. Nah, padahal untuk makanan pasti semua orang pilihnya yang disuka kadang, ya kan, yang disuka. Tapi kita nggak tahu, ya kan, makanan yang sehat itu seperti apa kan gitu. Mungkin Mbak Widya bisa ngasih tipsnya, Mbak. Iya boleh. Jadi makanan sehat itu makanan apa? Yang jelas satu, rendah lemak. Ya, faktor yang sering dilupakan adalah lemak. Lemak itu dari mana? Dari minyak, dari santan. Kenapa santan ini
boleh sering-sering, bukan berarti nggak boleh boleh sometimes sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kita lihat kondisional tubuh masing-masing ya, karena dengan eh, perbedaan metabolisme itu pengaruh dari misalkan nih kayak saya nih kebetulan saya nggak ada masalah dengan kolesterol sehingga saya juga nggak apa-apa lah makan santan tapi saya nggak bisa karena sudah terbiasa gitu ya makan kalau saya makan santan itu paling sehari 2 hari gitu besoknya sudah enak ya maksudnya nggak ingin gitu nggak ingin maem jadi masakan sehat itu bebas lemak satu kedua gula jangan terlalu manis ya karena mondo-mondo aja itu nambah sedap kalau emang suka masakan manis mungkin bisa di mix biar nggak jahat ya gulanya gula darahnya itu biar nggak jahat jadi mungkin bisa pakai stevia gula pemanis buatan yang paling aman itu adalah stevia karena dia dari daun jadi kalau yang lain saya nggak rekomen karena bagaimanapun itu punya efek ke tubuh walaupun dikatakan 0 kalorinya tapi tetap ada efeknya jadi sebaik mungkin diet itu bertahap terus makanan sehat gimana satu bahannya yang baru yang segar jangan mentoleransi dengan menggunakan bahan-bahan yang alami gak apa-apa lah ini busuk sedikit kita nggak tahu di situ ada bakteri atau apa ya apalagi kalau raw ya, makanan-makanan seperti salad yang saya bikin ini kan mentahan semua dimana di situ benar-benar harus dipilih bahkan ada hitam sedikit saya nggak mau gitu loh saya juga ngecek mas Eko caranya gimana yaitu tadi di pada saat membersihkan itu mungkin agak dihayati agak dihayati ya sedikit lebay nggak apa-apa jadi dihayati dibuka sekiranya ada apa kayak item-item itu biasanya kan larva takutnya kan larva atau apa nah itu satu dua ya sudah bahan yang tadi rendah lemak gula ada lagi memasak nggak boleh terlalu lama kalau tujuannya untuk makanan sehat jadi beda memasak biasa dengan memasak sehat artinya matang tapi tidak sampai kehilangan nutrisi jadi teksturnya masih renyah dan itu cukup ketika air mendidih sayur baru dimasukkan ini tuh acuan ya Mas Eko acuan ketika memasak sehat bahwa pastikan airnya mendidih baru semua sayur kita masukkan bertahap sesuai kadar keempuannya kita tahu karena biasa masak kayak wortel itu duluan daripada mungkin sawi gitu ya nah terus tips lagi biar sayurnya hijau terus disajikan tetap fresh gitu ya air mendidih itu penting ya. Jadi dialupi untuk ngilangin langu kayak gitu-gitu kayak brokoli apapun saya tumis saya selalu kasih air mendidih satu tujuannya untuk nyeterkan kedua biar bumbunya ini cepat meresap gitu. Jadi dialupi ya kalau istilah orang Jawa dialupi jadi dialupi air mendidih langsung dimatikan kita saring dikucuri air dingin supaya proses pemanasan segera selesai nah itu akhirnya sayurnya tetap hijau gitu tetap nah ketika kita tumis dia juga nggak sampai lembek banget gitu tuh. Terus untuk kesehatan lagi juga mungkin perlu ditakar ya jangan salah kita ketika memahami diet itu makan sayur dan buah yang banyak itu nggak bisa kurus kalau tujuannya mau menurunkan berat badan ya karena apa bagaimanapun volume buah dan sayur yang masuk ke tubuh kita kalau itu berlebihan tetap akan menjadi cadangan ya cadangan dari glukosa artinya apa itu akan dirubah tubuh untuk jadi lemak juga jadi yang perlu kita ketahui sendiri adalah berapa sih kalori sehari itu saya artinya kita juga harus menghitung kebutuhan makan kita gitu. Itu sebenarnya latihan ya Mas Eko latihan supaya ingat bahwa ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan berhenti makan sebelum kenyang ya kan dan makan kalau lapar artinya makan ini adalah sesuatu yang kadang disepelekan artinya wes buahnya diwarkipan tidak tahu bahwa kebiasaan seperti itu akan membawa efek yang kurang baik bagi tubuh kita itu ya kalau masakan sehat memang tujuannya macam-macam apalagi untuk penderita diabetes atau kita penanganannya untuk masak ini jelas berbeda gitu ya. Baik bahannya sekarang nggak perlu khawatir kalau Tropicana sudah ngeluarin banyak bumbu-bumbu ya bumbu-bumbu masak yang itu lebih aman kita pakai dibanding yang beredar di pada umumnya itu ya kan kandungannya
sudah berbeda. Mungkin itu Mas Eko, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman boleh tanya. Oke. Gini Mbak, tadi disampaikan beberapa hal ya. Pastinya makanan sehat. Makanan sehat itu kan banyak pilihan, terus kemudian ada beberapa macam ya. Saya juga pengen belajar banyak nih. Mungkin yang lagi mengikuti live streaming ini bisa mendapatkan manfaat. Eh, Pada intinya untuk makanan sehat yang disampaikan Mbak Widya itu kan khususnya untuk kesehatan ya, jasmani dan rohani, ya kan. Nah, itu yang mempengaruhi makanan yang masuk dalam tubuh ya, makanan yang masuk dalam tubuh agar yang mengkonsumsi itu menjadi apa ya, semakin percaya diri gitu loh saat makan. Saya pengen sehat, tapi tidak mengetahui berapa komposisi. Nah, ini komposisi yang harus dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Nah, mungkin Mbak Widya punya tips ya kan, komposisi kadang kan tiap orang beda-beda ya komposisinya. Tiap tubuh harus berapa gram, apa berapa gitu ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, gimana Pak? Iya. Kalau untuk porsi makan, ya, Mas Eko, itu untuk dewasa itu piringnya ya umumnya lazimnya kita pakai. Jadi piringnya ukurannya kurang lebih 18 cm ya diameternya. Di situ nanti kita bagi separuh. Yang separuh ini isinya adalah apa? Buah dan sayur. Kalau nggak ada buah berarti sayur aja. Kalau nggak ada sayur berarti buah aja. Separuh ya. Itu sekali makan separuh. Lalu yang separuh ini kita bagi dua. Di sini adalah protein, satunya karbohidrat. Karbohidrat ini penting supaya nggak anemia. Kalau orang kekurangan gula itu juga nggak bagus ya. Nanti pengaruh ke liver. Contohnya saya pribadi ya, sampai kalau dietnya itu sebelumnya kebablasan sehingga livernya kan panas ya. Ketika mulai ada keluhan saya balik lagi, saya harus nambah, gitu. Nambah dalam artian untuk mendinginkan. Jadi sebenarnya untuk makanan itu porsinya tadi ya Mas Eko, separuh itu adalah buah dan sayur, yang seperempat itu karbohidrat. Karbohidrat ini bentuknya macam-macam, mulai nasi putih, gandum, mulai roti tawar, roti jenis apapun, bahkan pastry itu termasuk karbo, pasta ya, yang karbo ya, jagung, kentang, umbi-umbian apapun semacam telo ataupun apapun lah ya, yang kita tahu lah rata-rata karbo itu apa gitu ya. Nah, yang seperempat lagi itu adalah protein. Protein di sini bisa tahu, tempe itu juga protein. Raja protein yang terbaik adalah tempe. Di kandungan jangan salah, banggakan tempe ini. Ini proteinnya bagus sekali, Pak. Kecuali untuk yang asam urat ya, nanti lain lagi gitu ya. Ini untuk yang normal-normal aja lah. Tempe, tahu, ikan ya, ikan lebih baik lagi ikan yang putih. Jadi ikan-ikan putih seperti ya mungkin dori ataupun ini ya kakap ataupun yang kayaknya yang dagingnya putih. Jadi kayak patin itu lebih sehat, itu dalam artian dia nggak ada efek kolesterol gitu. Kalau untuk ikan-ikan merah semacam tuna, bahkan yang udang ini kenapa nggak direkomen untuk pola makan sehat, itu bukan berarti kita nggak boleh gitu ya, bahwa dibatasi. Udang, krep itu untuk selingan aja. Protein yang utama adalah daging. Daging di sini bisa kita dapatkan dari ayam. Tolong kalau makan ayam potong itu dibuang ya teman-teman, nggak ada manfaatnya untuk kulit, gaji itu nggak ada. Kita nggak di usia kita loh ya, kalau anak-anak mungkin masih bisa mentoleransi ini, cuman kalau kita karena usia otomatis kan tubuh kita juga mengalami penurunan. Sebaiknya dibuang aja, jadi mulai kulit, tulang itu insya Allah kita nggak perlu lah gitu ya, kita nggak perlu. Tapi enak ya Mbak kulit itu? Gurih gitu. Efeknya ini tadi tujuannya kan mau mengurangi berat badan, nanti nggak bisa turun-turun kalau makmunya nggak dibersihkan gitu. Saya ngajarin harus kuat, nah itu tadi. Terus kita menyajikan itu sudah paham ya Mas Eko dan teman-teman. Tadi porsinya ini dulu. Jadi ada karbo tetap, walaupun kita sedang diet tetap. Kenapa? Itu untuk program diet yang berimbang.
Tapi yang perlu dia adalah porsinya, kalorinya. Jadi kan kita ingin turun berarti pilih karbohidrat yang kalorinya sedikit. Contohnya kentang. Kentang itu lebih sedikit dibanding nasi putih. Kalau nggak bisa lepas dari nasi, mungkin nasinya bisa mulai di mix, dicampur beras merah, beras putih, kayak gitu ya. Ini ada yang tanya, Mas Eko, tak lanjutkan dulu ya teman-teman. Terus kita menyajikan itu dan kita sendiri itu senang. Itu buat seenak mungkin. Enak dalam artian, coba kita rasakan kalau kita makan di resto yang berbintang, di hotel, testinya kan enggak strong ya. Di situ dia menyajikan, chef-chef itu menyajikan makanan tuh dia mondo-mondo, Mas Eko. Gurih, manisnya sedikit, ada asin, asin juga enggak menyengat, tapi enak, dimakan tuh enak, seger. Nah, dari situ kita belajar menakar tadi gula, garam itu komposisinya seberapa. Nah, kadang-kadang untuk penyedap kita perlu, misalkan pakai totole. Jangan salah, totole itu ada dua ya. Yang satu ini masih mengandung MSG, yang satu enggak. Nanti tak ambilkan ke belakangnya, tak kasih tahu yang benar-benar tanpa MSG, botolnya hijau. Jadi kemasannya botolan, enggak ada yang bungkusan. Kalau yang bungkusan yang beredar itu dia udah ada MSG-nya. Coba dibaca lagi bahwa totole masih mengandung MSG. Jadi memang perlu teliti. Misalkan kita mau sehat, mau ya segala sesuatu yang kita masukkan, kita cek dulu, Mas Eko. Ini apa ya kandungan, itu budaya membaca. Jadi apa sedikit dibaca, kita ingin tahu. Nah itu. Terus yang masak ini seneng tentu tampilannya, Mas Eko. Kalau kita lihat blekenya atau berarti siapa mau makan walaupun itu sehat gitu loh. Kan lihat bentuknya aja udah mual gitu. Nah, itu penyajian di situ, plating itu perlu. Makanya tadi untuk penyajian ini ada yang tanya. Jadi karbo itu penting ya, meskipun kita sedang program diet. Oh penting sekali. Karena kalau tanpa karbo, ini teman-teman masih bisa ya, Mas Eko kok hilang gambarnya. Jadi harus ada karbo meskipun sedikit. Karena kalau dietnya ekstrim, itu nanti enggak malah jadi sehat, efeknya berkepanjangan ya. Maksudnya di belakang. Kita jangan buru-buru berat badannya turun. Lebih baik turun sedikit, tapi itu continue setiap bulan misalkan setengah kilo. Nggak usah target diri itu yang berat-berat, tapi itu continue. Sehingga akhirnya kita menjadi pola makan yang kita udah biasa. Akhirnya kalau sudah tahunan menjalankan ini, memang butuh integritas ya, bahwa saya ingin sehat itu komitmen diri sendiri dan itu harus diingat gitu ya, bahwa nah tahunan nanti 1 tahun saya sudah turun 5 kilo. Itu akan terus konsisten. Sampai konsisten bahwa istiqomah, istilahnya istiqomah. Nah, Mbak Widya, bagaimana meresep makanan sehat biar tetap tasty? Tetap tasty berarti tetap ada bumbu di situ ya, Mbak Ambar. Kita cari bumbu yang aman. Dalam artian sedikit, kita tetap ingat bahwa MSG ini kalau terlalu banyak nggak bagus. Bukan artinya kita nggak boleh makan MSG, enggak loh ya. Karena kalau kita jajan di luar kan otomatis MSG ini udah banyak masuk ke kita. Nah, makanya kalau di rumah kita masaknya jangan gunakan MSG. Tapi ini nggak bisa di cut 100% ya Mas Eko. Karena kayak saus tiram apapun lah itu pasti ada, tetap ada. Nah dari situ kita ambil sedikit. Nah ada lagi kecap-kecap ya, misalnya kayak kecap ikan, itu membuat makanan yang model tumisan itu sedap. Tapi tahu kapan memasukkannya. Nah, kesalahan yang biasa dilakukan adalah sayur baru itu dicerocot, itu salah. Jadi kayak kecap, kayak kalau naruh itu sebisa mungkin di pinggiran wajan yang mendidih dan sangat panas. Jadi kalau panas kan dia langsung berkaramel blutuk-blutuk gitu kan, disret. Coba diperhatikan kalau chef-chef masakan oriental ya, Chinese food itu dia lagi masak kan. Kenapa kok nggak dioseng, kok diputar? Kenapa kok dikocok gitu ya? Karena teknik mengocok ini ternyata lebih membuat, kan nyiprat-nyiprat dia, nyiprat-nyiprat terus kayak itunya nah bumbunya akan lebih cepat meresap, sedapnya itu dari situ karena bumbu-bumbunya kayak kecap kuahnya itu tadi kan mendidih sekali di situ gitu Mas Eko. Jadi nggak dioseng-oseng, kalau dioseng kan diwaduk-waduk akhirnya apa? Sayurnya letoy, layu, kena gesekan
itu tadi gitu loh lah. Saya sebenarnya kayak gini tuh mengamati beliau-beliaunya masak. Jadi kalau saya melihat video masak itu kompleks ya, yang saya lihat nggak cuman ini orangnya ini caranya masak gimana gitu kan, mulai motong, mulai saya menguasai pisau cacah itu baru sekitar 2 bulan megang pisau. Jadi sebelumnya ke gores-gores gitu. Nah itu perlu eh, latihan ternyata untuk tanpa mengangkat pisau itu bisa cek 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 cek. Nah itu kenapa tuh penting? Kenapa tuh kok nggak bisa pakai pisau biasa gitu ya? Potongannya itu beda teman-teman. Pisau yang harganya jutaan kalau dipakai motong jelas beda. saya merasakan sendiri. Bukan berarti yang saya beli yang jutaan enggak lah ya, enggak worth it. Masih ratusan ribu itu aja sudah beda. Jadi dia bisa tipis, bisa ringan dan cantik lah. Kalau dilihat itu cantik potongannya karena sangat tajam sekali. Nah, ini tadi ada yang tanya ayam herbal apa kulit jangan dibuang menjadi mayat? Ya, tetap dibuang. Walaupun ayam herbal, ayam kampung pun saya sarankan dibuang ya, karena di situ ada lemak. Walaupun itu entah lemak baik, lemak maupun organik sekalipun, kita nggak butuh itu di usia kita yang sekarang. Kita butuhnya itu tadi sehat, berat badan terkontrol, di mana kadar gula kita juga bagus, di under terus lah, di bawah terus, dan itu berkontinu. Ketika ada keluhan kita segera bisa membalikkan ya, maksudnya oh aku harus makan apa. Dan memang untuk makan ini kan tergantung pengendalian diri untuk menyadari bahwa kesehatan saya adalah makanan yang saya makan. Ini ada lagi, nah tadi udah tak jawab ya, Budian Novita. Untuk yang Mbak Bu Gria Aprilia, untuk masalah pencatatan keuangan. Jadi gini, ketika kita usaha itu harus tahu 1 bulan, jangan lama-lama. Kalau 1 bulan mungkin masih terlalu mess. Kita buat laporan per minggu. Kadang kalau per hari kan kadang kita nggak belanja ya, Mbak Aprilia Dewi. Jadi buat laporan keuangan itu setiap minggu. Saya seperti ini juga diajarin, nggak dari saya pribadi, karena saya bukan orang akuntansi. Terus terang saya diajari kakak saya, bahkan mbak saya ya, untuk menghitung. Kalau pembukuan ini nggak bagus, kita nggak akan tahu setiap hari kita tuh keluar duit berapa. Nah, yang kita jual itu berapa gitu. Supaya kita bisa hitung labanya, artinya nanti hasilnya itu kelihatan. Nah, yang dihitung apa saja? Ini ada, di situ ada modal. Tentu ya, modal itu modal kita apa gitu kan? Uang berapa? Alat itu juga ada nilainya, dan itu harus dihitung. Misalkan nih panci ya, kalau saya ini usaha saya makanan, itu beda-beda ya. Jadi saya contohkan diri saya aja lah. Makanan, karena makanan saya berarti modal saya apa? Ada uang cash di situ. Untuk saya belanja kebutuhan bahan itu saya berapa, misalkan mie, dan itu harus spesifik. Jadi misalkan saya kue tiaw atau kue tiaw, jadi saya beli bahan kue tiaw berapa, sayur berapa, udang berapa, dan itu sekali menu. Misalkan menu hari ini kan saya ada everyday menunya itu. Kalau itu menunya hari Rabu, saya harus ngitung hari Rabu ini. Nah itu ditulis setiap hari, karena kalau usaha saya kan macam-macam ya, bermacam-macam, dan itu susah untuk kita buat apa ya Mas Eko, list sampai semuanya. Saya kesulitan, karena itu saya punya cara ya, yaitu tadi saya per hari per menu itu apa, saya hitung pengeluaran saya untuk itu apa saja. Nah dari situ saya akan punya laba kotor. Ini baru laba kotor. Laba kotor itu adalah seluruh biaya operasional ditambah pendapatan kita yang hari itu. Kita hasil jualan, kita tadi jual berapa, berapa, kita akan nerima duit malam itu dihitung berapa ya kita terima, terus biayanya tadi berapa. Nah itu laba kotor, itu nanti dikurangi biaya operasional, dapatnya laba bersih. Jangan lupa ada yang kita harus sisihkan. Ketika punya laba ini juga harus mikir, nanti kalau alatku rusak gimana. Misalkan saya sehari laba bersih saya 50.000 ya, saya tetap harus nyisihkan untuk penyusutan. Jadi penyusutan ini misalkan katakanlah saya kasih 20% dari laba saya ya. Jadi saya ambil 30.000. Dan ini jangan dipakai, jangan keburu dipakai untuk belanja, untuk jangan, karena kita nggak ngerti ya namanya orang usaha. Masukkan lagi ke pos, ini ikut
masuk ke modal kita. Terus begitu akhirnya modal kita besar gitu loh, besar. Terus tapi ini pembukuannya disisihkan ya Mas Eko. Jadi enggak jadi satu. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, mungkin saya enggak ahli akuntansi, ini ahlinya suami saya karena orang perbankan. Cuman garis besarnya seperti itu, bahwa ketika kita usaha sedetail mungkin itu lebih bagus. Nah, kalau kesulitan mungkin ada aplikasi ya yang bisa kita pakai kayak buka warung gitu atau tokoku, itu bisa kita download. Cuman kita bayar kan. Kita ada platform yang kita harus berbayar. Jadi enggak free. Nah, daripada kayak gitu mending saya pakai kertas. Jadi saya hitung sendiri. Dulu saya enggak ngitung, akhirnya saya ketot terus. Jadi uang-uang itu kebawa ketot untuk belanja-belanja gitu Mas Eko, dan saya anggap nggak ada hasilnya. Saya jualan kayak gini capek kok nggak bisa beli apa-apa gitu. Padahal saya lupa, ternyata saya pakai beli kayak misalkan piring saji. Karena saya butuh modal untuk mempromosikan produk saya dengan foto yang secantik mungkin. Foto itu sangat penting ya untuk kita yang usaha makanan. Itu orang tertarik duluan karena melihat gambar. Habis gambar baru ini rasanya enak enggak ya, kok tampilannya cantik kan. At least itu menjawab keingintahuan orang ya, ketika melihat kok rasanya piye yo. Nah, ini rasanya gimana. Makanya gambar itu penting sekali gitu. Kenapa orang jualan itu fotonya harus cakep, harus cantik. Ya manusiawi, kita sendiri nggak mau lah lihat makanan kok naruhnya asal-asalan. Itu pasti kan menilai misalkan sendok sembruadul di situ ya, walaupun rasanya enak sekalipun kalau nggak bersih otomatis orang juga males gitu untuk beli kan, tanda tanya. Padahal memasak itu memang butuh higienis ya, supaya orang itu percaya sama kita. Biar percaya dulu ya kita juga menunjukkan kita itu sesuai apa yang kita jual. Itu kalau saya Mas Eko. Mungkin ada yang belum saya jawab pertanyaannya, mungkin saya bisa dibantu Mas Eko. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab Mbak. Ini bagaimana menjaga kita menjalankan usaha biar tetap semangat kondisi apapun. Ini berarti gini Pak, kalau boleh saya sikapi, kondisi saat ini kan masih pandemi ya. Kadang kan ibu rumah tangga harapannya sih pengen menambah penghasilan, mungkin bingung mau usaha apa gitu. Terus kemudian apa yang mau dijual, bagaimana. Yang pastinya kan kalau keluar rumah kan juga sangat riskan. Pastinya dibutuhkan banyak mobilitas yang ada di rumah. Mungkin bisa kasih tipsnya Mbak, untuk terutama ibu-ibu, mbak-mbak, remaja, putri yang pengen usaha dari rumah, ya kan? Gimana Pak? Oke, untuk usaha dari rumah, apalagi di masa pandemi ya, jadi banyak, nggak harus makanan. Gitu. Terus kita pikir masalah mobilitas ya, kita keluar rumah dalam kondisi situasi yang seperti ini. Jangan khawatir, sekarang itu by phone tinggal panggil kurir bisa. Nah, kita punya kurir ya, kita harus memanfaatkan kurir ini. Kita pada saat kita belanja melalui kurir ya, berarti ada pengeluaran juga, namanya kan ongkos kurir. Jangan sungkan meminta ini kepada pembeli kita. Jangan sungkan, karena kita ngantar barang pun butuh bensin, butuh effort lah untuk itu. Nggak mungkin tahu barangnya sampai kita di rumah. Nah, kita manfaatkan kurir ini, plus kita support yang lain kan berarti. Nah, untuk usaha, apa ya kira-kira yang bisa saya jual pada masa seperti ini? Kalau orang pikirannya itu jual itu sebuah produk, itu salah. Jual tuh nggak cuma produk, jual tuh skill kita. Kita misalkan nih kayak punya usaha, kalau saya makanan ya otomatis saya akan menjual itu bagaimana menarik orang saat ini, misalkan musimnya pandemi, saya harus memenuhi kebutuhan beliau-beliau yang isoman. Awal-awal kemarin sempat saya tolak karena saya habis vaksin ya, saya otomatis punya rasa takut untuk terlalu sering ini bersosial, jadi saya batasi ya. Jadi saya kerjasama dengan kurir.
saya minta satu kurir untuk ngambil semua makanan saya, dan alhamdulillah ini bersedia. Akhirnya saya cuma sama satu orang ini aja, terus yang nganter itu aja. Nah, kalau masalah dijual kan nggak harus produk, mungkin jasa. Nah, jasa apa saja, misalnya nih, aku jangan berpikir bahwa konsumen kita itu hanya orang di kontak WhatsApp kita loh ya, itu salah. Berpikir konsumen itu seluruh dunia. Kalau mau mengembangkan diri, kita mikirnya konsumen itu seluruh dunia. Yang bisa saya jual apa? Kalau saya pintar ngetik, saya menguasai Microsoft Word gitu ya. Ini Word aja lah, saya ahli gitu. Bikin tabel, bikin ngetiknya cepet banget nih, nggak usah nginceng lah, bisa lah, merem bisa nih. Nah, kita jual itu bisa. Contoh menawarkan diri. Yang butuh jasa, misalkan lab, ngetik, skripsi dan lain sebagainya, bahkan untuk tawarkan diri Anda tanpa perlu rasa malu. Kenapa? Kita sepanjang kita nggak ngambil hak orang lain, nggak perlu malu. Itu diri kita, dan memasarkan diri itu nggak royalty dalam artian dulu aku, jangan gunakan cara-cara yang elegan. Cara-cara elegan ini contohnya apa? Ya kita buka lah, manfaatkan ilmu-ilmu yang bertebaran di dunia maya ini yang bisa kita ambil. Biasakan melihat postingan di apapun lah itu, kita teliti betul-betul. Misalkan minat kita apa, kalau handcraft gitu ya, kita belajar merakit wire dari kabel yang bisa bikin gelang, kita jual itu, boleh, bisa gitu. Apakah di masa pandemi orang nggak butuh gelang? Ya butuh lah, tetap butuh itu perhiasan, apalagi perempuan ya, walaupun di rumah matanya ngelihat yang cantik, yang kayak pastilah ada uang pasti dia beli gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nggak bisa apa-apa. Bisa jual apa? Jual makanan. Makanan nggak harus bikin. Kita bisa jualan snack. Ini kayak usaha temanku sendiri ya. Lihat beliau tuh luar biasa. Jadi dia jualan snack. Ada selama kita mau, satu nggak boleh malu. Ya jangan malu. Biarkanlah orang menilai kita apapun. Yang penting. Ini saya juga belajar ya Mas Eko, naik turun itu. Ya saya pernah merasa kalau malu sih enggak. Saya lebih ke arah direndahin. Maksudnya kayak aku kok kayak gini gitu, aku kok nggak bisa kayak yang, tapi saya kalau seperti terus saya kan nggak bersyukur lah. Untungnya saya punya support system yang bagus ya, artinya dari anak suami, anak, teman-teman dan sahabat saya ini support positifnya lebih banyak. Jadi saya bisa menstabilkan mood saya. Kalau naik turun itu pasti, apalagi seorang usahawan ya, pengusaha, terus mumetnya bukan main karena sudah gaji orang, apalagi kita punya orang yang ikut sama kita, otomatis kita mikirin dong dia makannya apa hari ini, besok dan seterusnya. Itu juga beban tersendiri yang saya juga perlu belajar. Mungkin belum kerangkanya untuk menjelaskan ini ya Mas Eko, tapi untuk menjaga mood itu kita perlu sesekali sharing dengan orang yang kita anggap di atas kita. Jadi supaya beliau bisa memberi kita masukan yang positif. Jadi bisa membangkitkan diri kita lagi, mencari potensi apa sih yang bisa kita jual, yang bisa kita, sepanjang itu tadi ya, nggak nyalahi orang lain. Jadi kalau produk nggak cuma makanan, artinya reseller baju pun loh masih laku gitu. Kita nggak usah mikirin yang berat-berat lah Mas Eko ya, apalagi jual aja, posting, manfaatkan itu jajannya. Kalau ada yang butuh baju, nah caranya biar orang nggak bosan itu kadang postingan kita perlu kita selingi ya dengan hiburan. Kalau saya biasanya saya selingi sama mungkin saya agak narsis dalam alat masak gitu ya. Oh ada ya, atau kadang saya selingi bumbu gitu ya, bumbu ini loh, bumbu itu. Nah masing-masing orang punya cara. Dan menurut saya juga it's fine gitu selama kita nggak nyakitin orang lain. Itu saja. Jadi kalau moodnya naik turun saya maklumi, saya sendiri juga seperti itu, dan perlu effort lebih untuk balik lagi ya. Misal aku tak tekuni ini gimana cara, itu tadi cara saya meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang yang sekiranya punya pengalaman lebih di atas saya, sehingga itu mampu memberi support balik bahwa oh ternyata ada yang mengalami lebih berat dari kita. Kalau beliau-beliau yang di atas ini kan kita lihatnya wah udah sukses nih, kita nggak pernah tahu bahwa yang beliau lewati ini kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau kita
sharing itu perlu milih orang yang tadi itu. Jadi usahakan beliau itu di atas kita. Itu saran saya buat teman-teman yang usaha. Kalau kita mikir sendiri tentu kadang berat, stres dan lain sebagainya. Manusiawi gitu, semua mengalami dan masing-masing orang punya cara untuk menetralkan lagi. Jadi gimana caranya supaya moodnya balik, seneng lagi ya tuh. Saya mungkin ngopi gitu ya sama sahabat saya. Udah besok wes masak lagi. Oh, gitu. Orang kan beda-beda. Tapi kalau masalahnya berat banget buat saya, biasanya saya minta waktu untuk itu tadi teman yang saya anggap di atas saya. Jadi saya bicara ke beliau seperti ini, bagaimana saya harus. Nah, akhirnya kan ini bukan gibah ya Mas Eko, beda ya. Jadi kita tuh yang dibicarakan adalah ininya, problemnya, bukan menghakimi gak ada gunanya kayak gitu. Jadi kita hanya bicara masalah ini kok gini, aku harus gimana untuk membangkitkan itu, saya harus cari jalan keluar seperti apa. Contoh ya misalkan catering ini kan kemarin sempat saya jalani yang sehat ya, yang setiap hari yang Senin sampai hanya bertahan 3 bulan karena apa, saya nggak punya tenaga gitu. Ketika saya mau ngambil orang ternyata gagalnya itu karena nggak cocok dengan standar saya gitu. Jadi apa yang menurut beliau itu sudah pantas ternyata buat saya belum. Jadi hanya nggak sama aja persepsi. Akhirnya saya close, karena saya menaik turunkan bahwa yang saya cari prioritas kesibukan saya ini apa. Satu, saya ingin menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Walaupun sedikit tapi yang maem senang, puas, itu buat saya lebih dibanding saya masak 100 tapi rasanya nggak enak. Atau ada something yang miss, gelonya itu lebih, karena kita kan mikir ya itu nambahin masalah gitu. Dan saya nggak ingin seperti itu. Nah, tiap orang punya cara, itu saya belum masalah. Mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman masalah. Ya tadi menarik sekali Mbak Lydia nyampaikan untuk target marketnya kan sampai seluruh dunia. Ini saya dapat pelajaran baru, ini menarik. Jadi bukan hanya di kontak WA atau mungkin yang ada di Facebook, Instagram, tapi lebih memotivasikan seluruh dunia. Nah, ini yang kadang jadi pertanyaan orang di luar sana ya kan. Target pastinya kan banyak macam-macam orang ya, macam-macam orang punya persepsi kepada kita ya kan. Pasti ya yang sekarang lagi ngetren istilah bullying ya kan, yang lagi ngetren. Nah, cara menyikapi hal itu gimana Mbak? Yang mungkin Mbak Widya pernah mengalami ya kan, gimana Mbak? Masalah bullying saya nggak kompeten ya sebetulnya Mas Eko, karena itu kan ranahnya psikolog ya. Kalau saya pribadi menyikapi seperti itu ngefek banget buat saya gitu. Supaya saya tuh gini, membuli ini beda ya dengan masalah konflik sehari-hari dengan bullying, ini beda banget. Kalau bullying ini lebih ke arah menjatuhkan, jadi menjatuhkan dalam mental orang yang secara digunakan cara-cara yang sekiranya untuk kalau masalah fitnah dan sebagainya itu kan balik lagi ke kita ya. Kita sepanjang kita hidup ini sahabat saya yang bilang ke saya ya, bukan saya bukan berarti bisa mengatasi, enggak, saya juga proses ya. Artinya gini, selama kita masih hidup kita nggak akan lepas dari hinaan ataupun cacian orang lain, itu pasti. Dan sikap kita itu gimana? Wajar lah, 1-2 hari kita shock ya, kita merasa ini, ya pasti itu. Tapi sekali lagi, jangan biarkan hal seperti itu menjatuhkan kita. Bagaimanapun kita cari cara untuk bangkit, entah itu kita nemui siapa, itu sah aja, sepanjang kita juga nggak menjatuhkan beliau balik ya, maksudnya kita nggak menggunakan cara yang sama untuk membalas orang. Hal-hal seperti itu kalau saya pribadi, ketika saya sudah balik ke mood saya yang normal, apa yang saya lakukan? Saya akan menunjukkan saya itu punya kompetensi. Yang bisa saya banggakan apa? Kompetensi saya. Jadi saya nggak ingin membalas orang lain dengan perlakuan atau apa yang sama. Kadangkala sebagai manusia, kadang saya khilaf iya, tapi saya juga belajar gitu bagaimana saya itu bisa tetap di jalur yang benar. Itu kan butuh itu tadi support system. Mas Niko, support system itu sangat penting, entah itu suami, sahabat ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kita harus pandai memanajemen.
yang sekiranya ini memberi efek nggak baik untuk kita, nggak apa-apa, kita skip. Kita skip itu kita dorong keluar, artinya dia diletakkan di layer kedua, teman tapi dekat. Kalau sekiranya nggak bisa lagi, oke, kita taruh di luar sendiri, teman, gitu ya, teman, kita menghormati beliau, sama masih nggak bisa, kita boleh men-skip dia demi kebaikan daripada tetap saling terlihat, saling, nah itu nggak baik, itu nggak sehat. Kalau sebenarnya saya bukan ranah ini ya Mas Eko, saya lebih ke arah masakan, terus kalau saya pribadi kan orang IT ya, basic IT saya ini nggak bisa lepas dari saya. Contoh, ketika saya menyajikan makanan, saya kan belajar, saya mengedit video seperti apa, biar ada suaranya. Saya memoto makanan pakai handphone, tapi tetap terlihat berkelas, supaya makanan saya itu terlihat cantik. Saya butuh software untuk itu, dan itu saya pilih yang mana ya saya pakai. Nah, basic IT yang ada di saya ini mungkin masih dilihat teman-teman saya ya. Sehingga ketika saya balik ke IT, saya tidak terlalu sulit ya karena orang yang sudah bekerja sama saya mungkin tahu capability saya dan kekurangan saya. Pasti nggak ada lah, manusia sempurna nggak ada. Pasti saya punya kekurangan, kejelekannya. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat potensi positif itu akan mempekerjakan saya, meng-hire saya gitu. Tapi dia tahu saya nggak bisa untuk yang ini, yang itu tahu gitu. Dan itu perlu waktu, perlu proses yang berjalan panjang. Saya nggak pernah menghapus kontak orang siapapun ya, kecuali memang ada masalah yang berat gitu ya, baru. Kalau dari teman saya SD sampai insya Allah di kontaknya hampir 4.000-an ini sekarang ya, di handphone itu 4.000-an. Aktif-aktif, saya juga melihati postingan beliaunya, dan bahkan senior manajer saya sampai sekarang masih ada di saya, dan beliau merespek sekali terhadap saya. Gitu ya. Saya mungkin punya kekurangan sebagai karyawan, tentulah saya ada, ya pernah lah, namanya anak muda, belum ini ya, dalam arti tidur gitu waktunya kerja di musola tidur, ya pernah pasti ya gitu, pernah. Cuman kalau kita usia yang sekarang kan ya nggak mungkin lah kita bersikap seperti itu, kan sudah enggak pada tempatnya. Itu kan perlu pengalaman, pembelajaran. Mungkin ada yang kurang, mungkin teman-teman monggo dimanfaatkan waktunya. Sebelumnya saya juga minta maaf, mungkin apabila yang saya sampaikan tidak pas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan deh, karena niat saya nggak ada yang aneh-aneh. Di sini saya hanya share bagaimana saya itu kok bisa tetap punya koneksi. Nah ini loh, koneksi ini penting banget. Saya nggak sungkan gitu ya. Kalau saya di mana itu saya menghubungi teman dokter, minta tolong dong saya biar nggak ngantri gitu ya. Sama-sama. Apa yang saya bisa lakukan buat beliau, saya lakukan itu dengan sepenuh hati dan ketulusan saya. Jadi itu akan kembali ke diri kita. Gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita baik ke orang lain, walaupun nggak dibalas sama yang bersama, mungkin yang lain yang akan membalas. Dan itu sudah sangat saya rasakan sampai sekarang gitu Mas Eko. Gini Mbak, ini penjelasan Mbak Widya ini lebih berbobot ya. Ini banyak yang like ya kan, pasti banyak yang menginspirasi dari apa yang sampaikan Mbak Widya. Saya pengen tahu Mbak, kesan apa yang bisa Mbak Widya sampaikan untuk yang teman-teman yang lagi ikut live sekarang, yang nanti menonton, supaya mereka lebih semangat ya kan, terinspirasi untuk motivasinya. Gimana Mbak? Kesannya adalah teman-teman nggak akan pernah sendirian. Seburuk apapun kondisi kita, akan ada orang yang diperankan oleh Tuhan atau Gusti Allah itu untuk menemani kita. Itu ya, itu yang perlu ini. Dan kesan saya terima kasih sekali atas apresiasinya ya, mau meluangkan waktu untuk nonton saya, itu buat saya sebuah kehormatan ya, kebanggaan gitu ya. Oh, teman-teman saya ini sangat menghargai saya gitu ya. Saya sebenarnya terharu mau berbeda, tapi enggak proper. Intinya teman-teman saya adalah segalanya buat saya gitu ya, karena beliau-beliau ini juga yang membuat saya
masih survive, masih berdiri, masih bisa mentally health ya, dalam arti sehat mental, bukan berarti saya nggak pernah ngalamin depres atau apa, bukan. Jadi intinya bahwa beliau-beliau ini punya kontribusi yang sangat besar, apalagi yang lagi nonton itu ya, beliau-beliau pasti sibuk lah ini ya, orang-orang hebat semua, apalagi saya jarang sebenarnya bertemu beliau-beliau yang masih saya lihat, oh ada, ya Allah, termasuk Bu Ambar tadi yang menanyakan, ini teman-teman saya bahkan sudah ada yang jadi direktur anak perusahaan ya. Untuk Pelabuhan Indonesia 3, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya bahwa beliau-beliaunya ini tidak pernah memandang saya sebelah mata, Mas Eko, artinya selalu menghargai. Bahkan ketika saya bilang mau ke Surabaya, teman-teman pasti welcome. Itu yang saya nggak bisa balas ya, saya nggak bisa balas apa-apa selain doa dan apa yang bisa saya bantu untuk beliau-beliaunya. Insya Allah saya selalu ready. Oke, terima kasih Mbak Widya. Pada kesempatan ini luar biasa banget. Saya dapat ilmu banyak yang sebelumnya saya tidak ketahui. Ada beberapa hal ya kan yang disampaikan Mbak Widya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi semua orang, ya kan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, ya kan. Yang beberapa waktu yang lalu saya sempat nodong Mbak Widya, gimana Mbak ini kita mau live gitu, tiba-tiba Mbak Widya rentak hatinya untuk niat berbagi. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, salam untuk keluarga, sehat-sehat semua, ya kan. Yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih, ya kan. Next kita bisa berjumpa kembali dengan acara yang lebih luar biasa dan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.